Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sehat Indonesia. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan terkait dengan psikologi kesehatan dalam konteks global. Tujuan pembelajaran kita adalah memahami konsep psikologi kesehatan, mengeksplorasi evolusi dan model kesehatan, menganalisis tantangan global, dan menyusun strategi intervensi dan inovasi. Kita akan bahas konsep dasar psikologi kesehatan yang ini menjadi fondasi yang penting dalam memahami hubungan antara pikiran, perilaku, dan kesehatan fisik. Psikologi kesehatan ini adalah cabang ilmu psikologi yang mempelajari bagaimana faktor psikologis seperti emosi, keyakinan, dan motivasi, perilaku seperti kebiasaan hidup, dan faktor sosial seperti dukungan keluarga dan norma budaya mempengaruhi kesehatan fisik dan mental, risiko dan perkembangan penyakit, serta proses penyembuhan dan pemulihan. Psikologi kesehatan ini juga berperan dalam mengembangkan intervensi berbasis perilaku untuk mencegah penyakit, meningkatkan kualitas hidup, dan memperkuat sistem pelayanan kesehatan. Sementara pendekatan global dalam perspektif WHO ini mendefinisikan kesehatan itu secara holistik sebagai keadaan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang lengkap, bukan sekedar ketiadaan penyakit atau kelemahan. Definisi ini menekankan bahwa kesehatan bukan hanya urusan medis tetapi juga mencakup aspek psikologis dan sosial. Oleh karenanya, pendekatan psikologi kesehatan ini sangat relevan dalam promosi kesehatan yang berbasis komunitas, pencegahan penyakit tidak menular, manajemen stres, dan gangguan mental ringan. Apa kemudian pentingnya psikologi kesehatan ini? Psikologi kesehatan ini memiliki peran strategis dalam sistem kesehatan modern karena fokus pada pencegahan, yaitu mendorong perubahan perilaku sehat, kemudian mengedukasi masyarakat tentang risiko dan cara mengelola stres. Yang kedua, kenapa penting? Karena perawatan dan manajemen penyakit ini bisa membantu pasien mengatasi kecemasan, depresi, atau burnout selama proses pengobatan, dan meningkatkan kepatuhan terhadap pengobatan melalui pendekatan motivasional dan edukatif. Kemudian kepentingan yang ketiga adalah pendekatan biopsikososial. Ini bisa mengintegrasikan faktor biologis, psikologis, dan sosial dalam memahami dan menangani penyakit, menolak pandangan semata-mata biomedis yang mengabaikan peran pikiran dan lingkungan. Bagaimana sejarah dan evolusi model kesehatan yang ini nanti akan menggambarkan pergeseran paradigma dari pendekatan medis tradisional menuju pemahaman yang lebih holistik terhadap kesehatan. Yang pertama, model biomedis atau pendekatan klasik. Model ini adalah pendekatan dominan dalam dunia kedokteran sejak abad ke-19, terutama setelah penemuan mikroorganisme sebagai penyebab penyakit. Karakteristik umumnya, penyakit dianggap sebagai gangguan psikologis akibat faktor biologis seperti virus, bakteri, genetik, atau cedera. Kemudian fokus pada diagnosis dan intervensi medis, misalnya obat, operasi, vaksinasi. Kemudian pikiran dan tubuh dianggap terpisah atau mind body dualism, dan pasien diposisikan sebagai objek pasif dalam proses penyembuhan. Kelebihannya efektif dalam menangani penyakit, infeksi, dan kondisi akut, serta mendorong kemajuan teknologi medis dan farmasi. Keterbatasan model biomedis ini adalah mengabaikan faktor psikologis, perilaku, dan juga sosial, dan tidak cukup menjelaskan penyakit kronis, gangguan psikosomatik, atau variasi respon individu terhadap pengobatan. Yang kedua, pergeseran ke model biopsikososial. Model biopsikososial ini diperkenalkan oleh Josh L. Angel pada tahun 1977 sebagai respon terhadap keterbatasan model biomedis. Prinsip utamanya
di mana kesehatan dan penyakit itu dipengaruhi oleh interaksi antara faktor biologis yaitu genetik, patologi, dan sistem imun, faktor psikologis seperti emosi, kepercayaan, stres, dan perilaku, serta faktor sosial yaitu dukungan keluarga, status ekonomi, budaya, dan lingkungan. Implikasi klinisnya, pasien ini dipandang sebagai individu utuh, bukan sekedar pembawa penyakit. Maka intervensi mencakup edukasi, konseling, perubahan gaya hidup, dan dukungan sosial. Kemudian bisa mendorong kolaborasi lintas profesi, baik dokter, psikolog maupun pekerja sosial, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah konteks global. Model biopsikososial kini diadopsi secara luas dalam kebijakan dan praktek kesehatan di berbagai negara. WHO dan institusi global menekankan pentingnya pendekatan holistik dalam promosi kesehatan dan pengelolaan penyakit tidak menular. Di negara-negara Skandinavia dan Eropa Barat juga telah mengintegrasikan pendekatan ini dalam sistem layanan primer dan rehabilitasi, sementara di negara berkembang, model ini mulai diterapkan dalam program berbasis komunitas, terutama untuk isu kesehatan mental, gizi, dan penyakit kronis. Model biopsikososial ini tidak menggantikan model biomedis, tetapi melengkapinya dengan memperluas pemahaman tentang determinan kesehatan secara menyeluruh. Apa faktor global yang mempengaruhi kesehatan psikologis? Yang pertama adalah globalisasi dan urbanisasi. Globalisasi ini mempercepat pertukaran informasi, budaya, dan ekonomi lintas negara, sementara urbanisasi mendorong perpindahan besar-besaran ke kota. Yang pertama, perubahan gaya hidup, di mana masyarakat semakin terdorong pada pola hidup cepat, kompetitif, dan konsumtif. Hal ini seringkali mengurangi waktu istirahat, interaksi sosial yang bermakna, dan keseimbangan hidup. Yang kedua, stres akibat persaingan global. Ini adalah tekanan untuk berprestasi, mengikuti standar global, dan mempertahankan pekerjaan dalam ekonomi yang fluktuatif, meningkatkan risiko burnout dan kecemasan, terutama di kalangan pekerja muda dan migran kota. Kemudian adanya isolasi sosial di tengah keramaian. Meskipun tinggal di kota besar, banyak individu itu mengalami kesepian karena lemahnya ikatan sosial dan meningkatnya individualisme. Studi juga menunjukkan bahwa urbanisasi yang cepat tanpa dukungan sosialisasi yang memadai berkorelasi dengan peningkatan gangguan kecemasan dan depresi. Yang kedua, ketidaksetaraan sosial dan ekonomi. Ketimpangan dalam akses terhadap sumber daya dasar ini sangat mempengaruhi kesehatan mental. Akses layanan kesehatan dan pendidikan, di mana kelompok miskin atau marginal seringkali tidak memiliki akses terhadap layanan psikologis, konseling, atau edukasi kesehatan mental. Kemudian terkait peluang ekonomi yang timpang, ini ketidakpastian pekerjaan, upah yang rendah, dan beban ekonomi keluarga menciptakan tekanan psikososial yang kronis. Kemudian dampak psikologisnya, ini ketidaksetaraan dapat menurunkan harga diri, meningkatkan rasa tidak berdaya, dan memperbesar risiko gangguan mental seperti depresi dan gangguan stres pasca trauma. Kemudian apa dampak teknologinya? Teknologi digital ini membawa manfaat besar, tapi juga menciptakan tantangan baru bagi kesehatan psikologis. Manfaatnya ini akses informasi kesehatan mental, layanan telekonseling, dan komunitas daring yang suportif. Tantangannya adanya ketergantungan gadget, yakni menurunkan kualitas tidur, meningkatkan kecemasan, dan mengganggu konsentrasi. Adanya cyberbullying dan tekanan media sosial, terutama pada remaja, ini dapat memicu gangguan citra diri, isolasi sosial, dan depresi. WHO juga mengakui bahwa penggunaan media sosial yang berlebihan ini dapat berdampak negatif terhadap kesehatan mental remaja. Kemudian yang keempat adalah perubahan iklim dan krisis lingkungan. Krisis lingkungan global bukan hanya ancaman fisik, tapi juga beban psikologis yang nyata. Bencana alam,
gempa, banjir, dan kekeringan ini menyebabkan trauma, kehilangan tempat tinggal, dan juga ketidakpastian masa depan. Kecemasan iklim atau eco-anxiety, kekhawatiran terhadap masa depan planet dan dampaknya terhadap generasi mendatang dapat memicu stres kronis, terutama pada generasi muda dan komunitas adat yang sangat bergantung pada alam. Wilayah yang rentan, komunitas miskin dan terpencil lebih rentan terhadap dampak psikososial karena keterbatasan akses bantuan dan juga pemulihan. Tantangan kesehatan psikologi di tingkat global yang ini mencerminkan kompleksitas dan urgensi isu kesehatan mental dalam konteks dunia modern. Yang pertama, stres kronis dan juga burnout. Stres kronis ini muncul akibat tekanan hidup yang terus-menerus seperti beban kerja yang tinggi, ketidakpastian ekonomi, dan tuntutan sosial. Burnout adalah kondisi kelelahan emosional, depersonalisasi, dan penurunan pencapaian pribadi terutama di lingkungan kerja yang kompetitif dan tidak mendukung. Faktor pemicunya ini ada jam kerja panjang tanpa keseimbangan hidup, ketidakjelasan peran dan ekspektasi, kurangnya dukungan sosial di tempat kerja. Dampaknya meluas ke produktivitas, kesehatan fisik, dan hubungan interpersonal. Yang kedua, masalah kesehatan mental sebagai epidemi global. WHO memperkirakan lebih dari 970 juta orang di dunia ini mengalami gangguan mental dengan depresi dan kecemasan sebagai dua hal yang paling umum. Gangguan mental kini menjadi penyebab utama disabilitas global, terutama di kalangan remaja dan dewasa muda. Tantangan utamanya terkait dengan keterlambatan diagnosis, kurangnya layanan berbasis komunitas, dan ketergantungan pada pendekatan farmakologis tanpa dukungan psikologi sosial. Yang ketiga, stigma dan disparitas layanan. Stigma sosial ini membuat individu enggan mencari bantuan karena takut dianggap lemah, tidak waras, atau dikucilkan. Disparitas layanan mencakup ketimpangan antara kota dan desa, keterbatasan tenaga profesional di negara berkembang, kemudian biaya layanan yang tidak terjangkau bagi kelompok yang rentan. Ini mengakibatkan banyak kasus tidak tertangani atau ditangani secara tidak memadai. Yang keempat, dampak pandemi global. Pandemi memperburuk kondisi kesehatan mental secara global karena adanya isolasi sosial akibat lockdown dan pembatasan mobilitas, kecemasan kolektif terkait kesehatan, ekonomi, dan masa depan, serta trauma kehilangan orang terdekat dan ketidakpastian berkepanjangan. WHO menyatakan bahwa pandemi menyebabkan peningkatan 25% kasus gangguan kecemasan dan depresi secara global. Intervensi dan inovasi dalam psikologi kesehatan global yang ini menyoroti pendekatan lintas sektor dan teknologi dalam menjawab tantangan kesehatan mental di berbagai belahan dunia. Yang pertama, bisa pendekatan multidisipliner. Intervensi psikologi kesehatan global ini menekankan kolaborasi lintas profesi untuk menghasilkan pendekatan yang lebih menyeluruh dan manusiawi. Psikolog menangani aspek kognitif, emosional, dan perilaku pasien. Dokter menilai kondisi medis yang berkaitan dengan gangguan mental, misalnya gangguan tidur, nyeri, psikosomatik. Ahli gizi memberikan intervensi nutrisi yang mendukung kesehatan mental, misalnya diet antiinflamasi untuk depresi. Sementara pekerja sosial menyediakan dukungan sosial, advokasi, dan menghubungkan pasien dengan sumber daya komunitas. Kolaborasi ini memperkuat efektivitas intervensi, terutama dalam konteks penyakit kronis, trauma, dan pemulihan berbasis komunitas. Yang kedua, teknologi dan telehealth. Kemajuan teknologi digital telah membuka peluang besar untuk menjangkau populasi yang besar yang sebelumnya sulit diakses.
Misalnya aplikasi mobile ini digunakan untuk self-assessment, pelacakan suasana hati, latihan mindfulness, dan juga pengingat terapi. Kemudian telemedicine dan e-counseling ini memungkinkan konsultasi jarak jauh dengan psikolog atau psikiater melalui video call atau chat. Keunggulannya ini bisa mengatasi hambatan geografis dan keterbatasan tenaga profesional, menurunkan stigma karena layanan dapat diakses secara private dan juga efisien dari segi biaya dan waktu. Di Indonesia, pendekatan ini dikenal dengan istilah telepsikologi dan telah diuji efektivitasnya dalam menjangkau masyarakat dengan keterbatasan akses. Yang ketiga, program global, yaitu WHO Mental Health Gap Action Program atau MHGAP. MHGAP ini adalah inisiatif WHO yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan layanan kesehatan mental di negara-negara dengan sumber daya yang terbatas. Fokus utamanya pelatihan tenaga kesehatan non-spesialis seperti dokter umum dan perawat untuk mengenali dan menangani gangguan mental umum, dan penyusunan panduan intervensi berbasis bukti yang dapat diterapkan di layanan primer. Dampaknya meningkatkan deteksi dini dan penanganan gangguan mental di komunitas, kemudian memperluas cakupan layanan tanpa harus menunggu tenaga spesialis. MHGAP ini telah diimplementasikan di lebih dari 90 negara dan menjadi model global dalam integrasi kesehatan mental ke dalam sistem layanan primer. Yang keempat, pendekatan budaya spesifik. Efektivitas intervensi sangat bergantung pada kesesuaian dengan konteks budaya lokal. Adaptasi bahasa dan simbol, materi edukasi dan terapi disesuaikan dengan bahasa ibu dan simbol budaya yang akrab. Pelibatan tokoh lokal, tokoh agama, adat, atau komunitas dilibatkan untuk meningkatkan penerimaan dan mengurangi stigma. Pendekatan ini terbukti meningkatkan keterlibatan pasien dan juga keberhasilan jangka panjang dari intervensi. Apa kemudian peluang dan prospek masa depan? Yang pertama adalah inovasi digital atau digital therapeutics. Digital therapeutics ini adalah aplikasi atau perangkat lunak berbasis bukti ilmiah yang dirancang untuk mencegah, mengelola, atau mengobati gangguan kesehatan termasuk gangguan mental. Keunggulannya ini telah melalui uji klinis dan disetujui oleh otoritas kesehatan, dapat diakses secara mandiri, fleksibel, dan juga hemat biaya. Relevansi globalnya ini cocok untuk negara dengan keterbatasan tenaga profesional karena dapat menjangkau populasi lebih luas secara digital. Yang kedua, kolaborasi antar negara. Kesehatan mental ini adalah isu lintas batas yang membutuhkan kerjasama internasional. Bentuk kolaborasinya bisa pertukaran pengetahuan dan praktek terbaik antar negara, penelitian kolaboratif untuk mengembangkan intervensi berbasis budaya, dan pendanaan bersama dari lembaga global seperti WHO, UNICEF, dan juga World Bank. Kemudian yang ketiga, peningkatan literasi kesehatan mental. Literasi kesehatan mental ini adalah kemampuan individu untuk mengenali, memahami, dan juga merespon isu kesehatan mental secara tepat. Strategi globalnya, kampanye publik melalui media sosial, sekolah dan tempat kerja, penggunaan tokoh publik dan influencer untuk mengurangi stigma, dan edukasi berbasis komunitas dengan pendekatan naratif dan visual. Dampak yang diharapkan meningkatkan pencarian bantuan secara dini, mengurangi diskriminasi terhadap penderita gangguan mental, dan mendorong kebijakan yang lebih inklusif dan berbasis bukti. Yang keempat adalah integrasi pendekatan preventif. Pencegahan primer menjadi fokus utama dalam strategi jangka panjang. Integrasi dalam sistem pendidikan, misalnya kurikulum sekolah yang mencakup keterampilan sosial, emosional, manajemen stres, dan juga kesadaran diri, dan juga adanya pelatihan guru sebagai fasilitator kesehatan mental. Kemudian integrasi di tempat kerja. Ini terkait dengan program kesejahteraan karyawan, yaitu Employee Wellness Program. Pelatihan manajer untuk mendeteksi tanda-tanda burnout dan juga memberikan dukungan awal. Manfaat jangka panjangnya ini menurunkan beban ekonomi akibat gangguan mental dan meningkatkan produktivitas dan kualitas masyarakat.
Apa tantangan untuk implementasi global dalam konteks psikologi kesehatan? Yang pertama adalah disparitas akses. Perbedaan akses terhadap layanan kesehatan mental antara negara maju dan berkembang merupakan tantangan utama dalam implementasi global. Negara maju umumnya memiliki sistem kesehatan mental yang lebih mapan dengan tenaga profesional yang cukup, fasilitas yang lengkap, dan cakupan asuransi yang luas. Sementara negara berkembang seringkali menghadapi kekurangan tenaga psikolog dan psikiater, minimnya fasilitas layanan jiwa di tingkat primer, dan ketergantungan pada rumah sakit besar yang sulit dijangkau masyarakat pedesaan. Menurut WHO dan Bank Dunia, lebih dari 50% populasi dunia ini tidak memiliki akses terhadap layanan kesehatan mental dasar, terutama di wilayah pedesaan dan negara berpenghasilan rendah. Yang kedua, kendala budaya dan sosial. Persepsi masyarakat terhadap kesehatan mental ini sangat dipengaruhi oleh nilai budaya, norma sosial, dan sistem kepercayaan lokal. Stigma sosial, misalnya gangguan mental, sering dianggap sebagai kelemahan moral, kutukan, atau akibat spiritual sehingga individu enggan mencari bantuan profesional. Norma budaya di beberapa komunitas, ekspresi emosi dianggap tabu dan masalah psikologis lebih sering disembunyikan daripada diatasi. Bahasa dan komunikasi ini banyak intervensi yang tidak disesuaikan dengan bahasa lokal atau cara pandang masyarakat sehingga sulit diterima. Intervensi yang tidak sensitif budaya cenderung gagal karena tidak sesuai dengan cara masyarakat memahami dan merespon masalah psikologis. Yang ketiga adalah pendanaan dan infrastruktur. Keterbatasan sumber daya menjadi penghambat utama dalam pengembangan layanan kesehatan mental yang berkualitas dan berkelanjutan. Pendanaan yang rendah di banyak negara, anggaran untuk kesehatan mental ini hanya sekitar 1-2% dari total anggaran kesehatan nasional. Infrastruktur yang terbatas karena kurangnya pusat layanan jiwa di tingkat komunitas, minimnya pelatihan bagi tenaga kesehatan primer untuk menangani masalah psikologis, dan keterbatasan teknologi dan sistem rujukan yang tidak efisien. Studi menunjukkan bahwa ketimpangan infrastruktur dan pembiayaan menyebabkan kesenjangan besar dalam kualitas layanan antara wilayah kaya dan miskin, serta antara perkotaan dan pedesaan. Kesimpulan dari pertemuan kita hari ini bahwa psikologi kesehatan dalam konteks global menuntut pendekatan yang holistik, interdisipliner, dan adaptif terhadap perbedaan budaya serta kondisi ekonomi. Inovasi, teknologi, dan cara kerja kolaboratif antar negara merupakan kunci untuk meningkatkan akses dan efektivitas intervensi kesehatan mental di seluruh dunia. Pesan kuncinya, kesehatan mental adalah aset global. Investasi untuk intervensi yang efektif dan ramah budaya akan menghasilkan generasi yang lebih sehat dan produktif di seluruh dunia. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kita hari ini. Semoga berkah dan manfaat untuk kita semuanya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sehat Indonesia.